Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, ketemu lagi dengan saya Pak Anam ya. Selamat bagi kalian yang sekarang sudah duduk di bangku kelas 9. Dari kemarin kita sudah belajar dengan daring di kelas 8 semester akhir. Tetap kita lanjutkan belajar melalui daring, melalui media-media yang sudah difasilitasi oleh sekolah. Anak-anakku semuanya, tentunya Bapak berharap kalian di rumah tetap dalam kondisi sehat walafiat sekeluarga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama materi ilmu pengetahuan sosial dengan bab interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Oke anak-anakku, lihat peta yang ada di gambar. Ini adalah peta benua Asia, di mana dari peta tersebut kita bisa melihat wilayah yang paling luas adalah Cina. Oke, bab 1 ini interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya, di mana kita akan membahas tentang benua Asia, karakteristik benua Asia, komposisi penduduk benua Asia, dan perbandingannya dengan benua-benua lainnya di dunia, dengan benua yang berpenghuni oleh manusia. Anak-anakku, interaksi antar ruang terjadi karena perbedaan. Karena adanya perbedaan antar ruang, akhirnya terjadilah interaksi. Apa saja yang kita pelajari? Kita akan mempelajari banyak hal berkaitan dengan letak dan benua Asia, dengan letak benua-benua lainnya, kondisi alam dan dinamika kependudukan negara di dunia, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Tentunya akan banyak interaksi yang terjadi antar negara, antar regional, antar benua, karena semuanya demi memenuhi kebutuhan hidup. Anak-anakku, lihat gambar berikut, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kita lihat benua Amerika. Letak astronomis 170 derajat bujur barat, 35 derajat bujur timur, dan 83 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang selatan. Luas wilayahnya 42 juta kilometer persegi. Luas banget saudaraku. Ini adalah gabungan dari Amerika Utara dan Amerika Selatan. Selanjutnya Afrika, letak astronomis di 35 derajat lintang selatan sampai dengan 37 derajat lintang utara, dan 17 derajat bujur timur sampai 62 derajat bujur timur. Luas wilayahnya 30,29 juta kilometer persegi. Masih luasan Amerika. Memang Amerika ini benua yang luas, tapi nanti masih ada yang lebih luas lah. Kita lihat Eropa, letak astronomis 35 derajat lintang utara sampai dengan 80 derajat lintang utara, dan 9 derajat bujur timur sampai 60 derajat bujur timur. Luasnya 10,36 juta kilometer persegi. Selanjutnya adalah benua paling luas di dunia, yaitu benua Asia. Luasnya adalah 44 juta kilometer persegi, di mana letak astronomisnya adalah 60 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 20 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur. Selanjutnya Australia, luasnya hanya 8,9 juta kilometer persegi. Kondisi alam dan dinamika penduduk di dunia. Lihat benua Asia. Di benua Asia kita contohkan Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia daerahnya beriklim tropis. Terdapat 3 kawasan flora, fauna, kaya akan sumber daya mineral. Sedangkan di Korea Selatan terdapat titik tertinggi di Halesan dan pegunungan Taeba, memiliki hutan tropis di sepanjang pantai selatan dan pulau.
Iklim sedang dengan 4 musim. Kalau di Indonesia musimnya hanya 2. Apa perbedaan Indonesia dan Korea Selatan? Tentunya suhu udara jelas-jelas berbeda. Lebih panas mana? Ya tentu lebih panas Indonesia. Tentunya di Korea Selatan lebih dingin. Dari kondisi tersebut, tentunya perbedaan dari gambar peta yang ada di gambar, Indonesia adalah negara kepulauan, sedangkan Korea Selatan berada dalam suatu daratan yang besar. Dengan kondisi tersebut tentunya banyak perbedaan problematika yang ada. Tentunya salah satunya kalau di Indonesia karena wilayahnya kepulauan maka terpusatnya wilayah tidak banyak, hanya ada di Pulau Jawa. Maka dari itu tentunya membedakan aktivitas penduduknya dalam hal apapun, dalam hal berpakaian pun pasti akan berbeda. Dalam hal warna kulit pun juga berbeda. Lihat kondisi pendudukan piramida penduduk benua Asia. Jumlah penduduk paling tinggi di dunia. Keragaman budaya penduduk sangat tinggi. Kegiatan ekonomi penduduk didominasi sektor agraris. Ada karakteristik lagi di benua Asia, yaitu adalah benua tempat lahirnya banyak agama di dunia. Adalah benua Asia. Di benua Asia juga terdapat marga terbesar di dunia yang berada di negara Cina. Dan masih banyak keragaman lagi yang berada di benua Asia. Banyak pula ditemui apa kira-kira titik terendah di muka bumi dan titik tertinggi di muka bumi ada juga di sana. Tertingginya ada gunung apa kira-kira? Mount Everest. Selanjutnya kita melihat keadaan alam dan dinamika penduduk benua Amerika. Kita lihat Amerika Serikat memiliki iklim sedang dengan 4 musim. Topografi sangat beragam seperti pegunungan, gurun, dataran rendah, dan gletser. Tahu gletser? Ya, adalah es. Penampakan alam yang terkenal Sungai Mississippi, air terjun Niagara, dan lembah Grand Canyon. Lembah Grand Canyon ini sering digunakan untuk syuting video-video film Hollywood luar biasa. Dinding-dinding yang sangat tinggi dan terjal yang sering kita lihat banyak diambil di sana juga. Kita bandingkan Amerika Serikat yang berada di Amerika Utara dengan Chili yang berada di Amerika Selatan, di mana negara terpanjang dan tersempit di dunia adalah Chili. Penampakan alam yang terkenal yaitu Gurun Atacama. 2/3 bagian utara Chili terletak di atas lempeng Nazca. Tentunya perbedaan dua negara di Amerika Utara dan di Amerika Selatan ini sangat jauh sekali. Amerika Serikat sebagai negara adidaya, Chili sebagai negara berkembang. Kondisi kependudukan di Amerika Utara didominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada. Laju pertumbuhan penduduknya rendah, perkembangan penduduk sangat maju. Itulah ciri-ciri negara maju di mana angka kelahiran cukup rendah. Sedangkan di Amerika Selatan kegiatan ekonomi penduduk didominasi sektor agraris, dikenal sebagai wilayah Amerika Latin. Selanjutnya kita lihat kondisi alam dan dinamika penduduk dunia di benua Afrika. Kita ambil 2 sampel di benua Afrika, Afrika bagian utara dan Afrika agak ke selatan. Utara kita ambil Mesir, terletak di kawasan Afrika Utara sebagian besar berada di daerah subtropis, cenderung kering. Dilewati aliran sungai Nil dan terdapat pegunungan Sinai. Sebagian besar tertutup lapisan batuan gamping.
Kondisi pendudukan benua Afrika, karena negaranya negara berkembang, pastilah kelahiran cukup tinggi, jumlah penduduk besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, persebaran penduduk yang tidak merata, banyak masalah penduduk berupa kesehatan, perekonomian, dan tingkat pendidikan yang rendah. Tentunya kondisi di Afrika masih jauh beda dengan negara-negara berkembang lainnya, terutama di Eropa, Amerika, dan di Asia. Keterbatasan tidak hanya pada seluruh negara, tapi banyak negara di sana yang memang sangat terbatas. Selanjutnya, kondisi alam dan dinamika penduduk di dunia benua Eropa. Kita ambil dua sampel, yaitu Inggris dan Prancis. Inggris dipengaruhi arus laut panas, terletak di daerah yang cukup ideal, di mana di dalam piramida penduduk Eropa yang banyak negara maju, pastilah angka pertumbuhan penduduknya sangat rendah. Terjadi fenomena aging population, tingkat pertumbuhan penduduk rendah, tingkat kesehatan, perekonomian, dan pendidikan penduduk relatif baik. Kondisi alam dan dinamika penduduk di benua Australia, ya ini benua kecil. Kondisi alam terdiri dari 3 zona, yaitu dataran rendah, dataran tinggi timur, dan plato bagian besar. Wilayahnya adalah kita plato. lanjut Apa itu plato? belajar Plato adalah kondisi dataran tinggi kependudukan yang cukup benua luas dan Bumi, relatif ya. datar. Oke, Kondisi penduduk, seperti halnya negara maju, tingkat pertumbuhan penduduknya juga rendah. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Perubahan ruang terjadi karena faktor alam, adanya tsunami, banjir, gunung meletus, longsor, dan badai. Contoh perubahan ruang, faktor aktivitas manusia, pemanfaatan alam secara eksploitatif, penggunaan lahan tak seimbang. Kedua hal tersebut bisa merubah ruang yang ada di muka bumi. Ketika tsunami, awalnya adalah kota menjadi luluh lantah, menjadi tanah yang kosong lagi. Begitu juga dengan eksploitatif manusia yang awalnya hutan, digunduli menjadi lahan-lahan kosong. Pengaruh interaksi dunia, benua-benua di dunia, dalam bidang ekonomi mendukung pertumbuhan ekonomi. Daya saing ekonomi meningkat, kualitas penduduk jelas meningkat, peluang investasi makin besar. Dalam bidang politik, ada potensi saling mempengaruhi antar negara, memicu konflik perbatasan. Tingkat kepercayaan antar negara makin membaik. Dalam bidang pendidikan tentunya taraf pendidikan jelas meningkat. Dengan dunia serba digital saat ini. Yang kedua, angka melek huruf meningkat. Oh tentu. 3, teknologi merambah ke berbagai penjuru dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju. Baik ya. Anak-anakku semuanya, untuk selanjutnya Pengaruh kalian interaksi perhatikan peta antar ruang berikut ini, benua-benua karena di dunia. akan ada banyak soal dari peta ini. Ini adalah peta benua Asia. Tentunya nanti di akhir video akan ada link yang harus kalian kerjakan. Dan tentunya kalian harus melihat lagi peta benua Asia, karena akan banyak soal-soal yang Bapak ambil dari pengetahuan mengamati dan mengidentifikasi wilayah benua. Oke anak-anakku, sebelum mengakhiri video ini silahkan klik link berikut. Tentunya kalian kerjakan dengan baik soal-soal yang ada. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.